الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim wa karim wa syarif ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Al-Insan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa enggak baterainya? Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah untuk sama-sama diskusi dalam kitab kita fikih al-madzhab arba'ah. Akan tetapi seperti biasa sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah terutama kepada sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa mereka. Al-Hadidiyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik. Al-Fatihah yang selanjutnya kita bacakan wabil khusus untuk diri kita yang sedang memiliki usaha agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan segala urusan dunia akhirat kita. Ala hadiniyah wa biqulatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kitab ini. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mulai forum ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melanjutkan diskusi kita terkait dengan fikih al-madzhab arba'ah. Kita kemarin sudah diskusi terkait dengan bagaimana perspektif kalangan Asy-Syafi'iyah dalam menentukan setidaknya kriteria-kriteria saat kita ingin melakukan sholat. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita ingin menentukan atau kita ingin melakukan sholat, kita tidak tahu arah kiblat. Ya.
Minggu lalu kita sudah diskusikan bahwa dalam perspektif Syafi'i ada beberapa kriteria yang sangat penting, ya. Ada beberapa level atau tahapan. Yang pertama adalah bagaimana jika kita tidak bisa menemukan atau menentukan arah kiblat, maka bisa dengan kriteria yang pertama, dengan bantuan alat. Alat ini dalam perspektif Syafi'iyah banyak. Yang pertama, apakah alat itu berupa teropong, alat itu berupa masjid yang tua yang dibangun oleh para sahabat dan seterusnya. Lalu yang kedua adalah dengan cara apa? Mana ini? Dengan cara, maaf, tadi yang kedua adalah dengan cara alat. Yang pertama dengan masjid, ya, masjid tua yang dibangun oleh para sahabat. Yang kedua biwasitoti seperti al-musolah, teropong, atau saat ini menggunakan GPS, ya. Yang ketiga dengan ijtihad. Bagaimana kita bisa berijtihad menentukan arah kiblat. Dan yang terakhir, level yang terakhir atau posisi yang keempat adalah ketika kita tidak bisa berijtihad dalam menentukan arah kiblat, maka kita dalam posisi adalah taklidul mujtahid, ya. Kita mengikuti arah daripada mujtahid yang sebelumnya, ya. Ini tentu dalam konsekuensi jika kita tidak bisa. Pertama, kita tidak tahu atau di kota itu, di daerah itu tidak ada masjid yang didirikan oleh para sahabat, masjid kuno, atau tidak ditemui mihrab-mihrab. Oke. Selanjutnya, kita tidak memiliki alat bantu untuk dapat menentukan titik koordinat atau arah, bahasanya arah kiblat. Oke. Selanjutnya, kalau dua tadi, indikator tadi dua tidak ada, maka ada indikator ijtihad, ya. Tetapi siapa yang bisa menentukan ijtihad? Tentu adalah orang yang memiliki pemahaman terkait dengan bagaimana berijtihad arah kiblat. Nah, kalau kita tidak dalam kategori itu, maka kita menggunakan yang terakhir, yaitu taklidul mujtahid, ya. Bagaimana jika tidak ada semua, ya? Tadi sudah didiskusikan bahwa 4 komponen tadi tidak ada, maka kita tetap sholat sesuai dengan arah keyakinan kita. Nah, apakah ini bagian daripada ijtihad? Sebagian ulama mengatakan bahwa ini juga bagian daripada ijtihad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan diskusikan bagaimana kalangan Hanabilah atau Hambali mendiskusikan terkait dengan fenomena ini, yaitu fenomena ketika kita tidak bisa kita tidak bisa mengetahui arah kiblat. Kita baca kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hanabilah tu kalangan Hambali berkata, idza zahala syakhs ijtihadul kiblat. Kalau orang itu tidak mengetahui tentang arah kiblat, fa in kana fi biladin atau baldatin biha maharim banal muslimun, alamatun tadullu al kiblah, fa innahu yajibu alaihi ayajtahida ilaihi mata alima annaha fi masjidil allamul muslimun. Kalau kondisi pertama, jika dalam suatu daerah, dalam satu kota, dalam satu wilayah misalnya, tidak ada masjid yang tua yang memiliki mihrab. Mihrab itu yang dibangun oleh orang muslim atau yang dahulunya dibangun oleh para sahabat, seperti masjid di Damaskus, masjid di Mesir, ya, dan lainnya. Itu maka diwajibkan kepadanya ayat tajiha mengarah ilaiha, ya. Kalau tadi ada masjid yang dibangun oleh para sahabat, kalau tadi ada masjid di satu daerah, satu wilayah, maka diwajibkan bagi orang itu mengikuti, ya, mengikuti arah daripada mihrab, ya.
dari masjid yang dibangun sahabat atau mengikuti adanya masjid yang dibangun oleh orang muslim. Wala yajuzu lahu mukhalafatuha ala ayyi halin. Tidak boleh bagi kita menjadikan masjid itu sebagai hal yang bertentangan, ya, atas dasar konsekuensi apapun. Ya, tidak ada ketetapan apapun yang membolehkan kita untuk mengganti arah kiblat. Begini Pak Haji, ya, jika ada di sebuah daerah masjidnya arahnya ke kanan misalnya, ke kanan, ya, ini dalam perspektif Hambali, masjid itu arahnya ke kanan, ya, masjidnya dibangun oleh orang-orang muslim di situ, arahnya ke kanan. Lalu kita nggak mau ngikutin, ya, kita nggak mau ngikutin arahnya ke kanan, kita maunya arahnya ke kiri. Misalnya masjidnya arahnya ke timur, misalnya, kita nggak mau ke timur, kita maunya ke barat. Nah, dalam perspektif Hambali itu tidak dibenarkan atas dasar apapun. Bagaimana kalau misalnya orang-orang yang di kampung atau wilayah itu atau di kota itu adalah orang-orang yang contohnya misalnya adalah orang-orang yang tidak begitu mengerti Islam, ya, tidak begitu mengerti Islam, sedangkan kita orang yang paham. Apakah kita boleh mengikuti pemahaman kita? Dalam hal ini Hambali berargumentasi atau kalangan Hambali berargumentasi tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan mengikuti apa yang kita pahami kalau bahasanya, jika di daerah itu, di kota itu, di wilayah itu terdapat masjid yang telah dibangun. Saya katakan masjid yang telah dibangun oleh orang-orang muslim. Wala yajuzu lahu mukhalafatuha, ya, ala ayyi halin. Enggak boleh kita bertentangan dengan masjid-masjid dan mihrab-mihrab itu atas dasar apapun, ya. Jadi tidak ada perkara yang membenarkan argumentasi kita kalau kita bertentangan dengan arah mihrab masjid di kota itu. Tidak dibenarkan dalam perspektif Hambali, ya. Bal la yajuzu lahu inhirafu anha, ya. Dan juga inhiraf melencengkan dari itu nggak boleh. Misalnya arahnya ke barat lalu geser sedikit, boleh apa enggak? Sesuai dengan arah masjid dan arah wa in wajada mihraban fi baladil kharab atau baladil haram, kalau dia atau kita menemukan bahasanya mihrab, ya. Mihrab itu tempat sujudnya imam lah, ya. Tetapi di sebuah wilayah yang sudah hancur, di sebuah kota yang hancur misalnya akibat peperangan, ya. Atau kota yang misalnya akibat bencana alam, tapi kita menemukan nih pondasi mihrab Pak Haji atau bekas-bekas temboknya mihrab. Bagaimana kita? Nah, apakah itu dibolehkan? Kal jihadil lati biha atharul qadimah, seperti halnya mihrab itu dulunya pernah digunakan untuk menuju ke arah kiblat, tapi bangunan masjidnya sudah hancur, ya. Yang sisa hanya pondasi-pondasinya saja, ya. Seperti misalnya kota yang terkena peperangan atau yang sedang peperangan, atau kota yang memang hancur karena bencana alam. Yang sisa hanya puing-puing tadi pondasi-pondasi masjid saja. Apakah kita bisa menggunakan itu? Fa innahu la yajuzu lahu ayat tabi'ah. Dalam perspektif Hambali tidak dibolehkan untuk mengikuti arah itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa satu, ketika kita melihat mihrab pada kota yang hancur, posisinya adalah kita bukan penduduk asli situ, Pak Haji. Ya. Kita bukan penduduk asli situ. Kita datang ke kota itu atau melintasi kota itu, kita pernah lihat ada seperti mihrab tapi sudah hancur, lalu kita jadikan patokan untuk jadikan arah masjid atau arah kiblat, maka dalam perspektif Hambali tidak diperkenankan. Karena jelas faktornya adalah, unsur utamanya adalah kita bukan penduduk kota itu.
Jadi dikhawatirkan adanya percampuran antara pondasi mihrab dengan pondasi WC misalnya Pak, ya, atau pondasi-pondasi lainnya. Illa, akan tetapi berbeda halnya idza tahaqqaqa. Kalau dia sudah tahqiq, dia sudah memberikan memahami secara langsung, secara detail, ya. Tahqiq ini adalah menguliti sehingga dia betul-betul bahwa paham bahwa itu adalah benar-benar mihrab, ya. Annahu, sesungguhnya pondasi itu, ya contohnya pondasi Pak Haji, min athari masjid, ya, tahdamu binahu al muslimun, kecuali dia sudah mengerti, mengetahui secara pasti bahwa pondasi tadi yang tersisa adalah bagian daripada mihrab, dahulunya mihrab masjid yang hancur, maka dibolehkan. Selanjutnya, fa in lam yajid maharibun lazama su'ala an qiblah. Leveling yang kedua, kalau nggak ketemu mihrab, maka dalam perspektif Hambali diwajibkan bertanya kepada orang yang mengetahui. Oh, bagaimana caranya kita mengetahui dalam perspektif, atau bagaimana kita caranya mengetahui dalam perspektif Hambali? Walau biqur'il abwab. Orangnya nggak ada nih Pak, ya, orangnya, penduduknya nggak ada. Sedangkan kita mau nanya sama siapa? Nah, dalam perspektif Hambali, walau biqur'il abwab, walaupun kita ketuk rumah yang ada di situ. Assalamualaikum Pak, kira-kira kiblat arahnya mana? Ya, biqur'il abwab itu maksudnya adalah dengan mengetuk seluruh pintu. Tetapi dalam terjemahannya saya tidak sesuai. Dalam terjemahannya dikatakan bahwa itu mengetuk seluruh pintu. Tapi kalau dalam teks Arabnya yang saya pahami adalah seperti randomisasi pintu. Ya, Qur'an itu kan seperti begitu ya. Random, secara random saja. Ya. Arisan itu bahasa Arabnya ya mirip seperti Qur'an, ya, seperti itu. Ya, jadi itu bahasa yang saya pahami adalah bukan mengetuk seluruh pintu, yang di terjemahan itu mengetuk seluruh pintu. Walaupun mengetuk seluruh pintu, tetapi dalam pemahaman ini di teks kitab aslinya adalah dengan randomisasi pintu. Ya, jadi kita tidak mengetuk seluruh pintu, tapi kita pilih saja kira-kira yang ini kira-kira penduduknya orang Muslim, nah, begitu. Ya. Jadi itu ada sedikit perbedaan antara pemahaman saya di kitab aslinya dengan kitab atau buku di terjemahan dari naskah atau kata-kata ini. Ya. Wal bahthu amman ya dulu, dan dicari orang yang kira-kira bisa memberikan petunjuk tadi. Ya. Wala ya'tamid illa ala adlin, ya. Dan tidak boleh dijadikan pegangan, pedoman atas jawaban yang diberikan, kecuali kita yakin bahwa orang itu adalah adil, ya. Sawa'un kana rajulan, sama dia adalah dia laki-laki, aw imra'atan, atau dia perempuan, atau abdan, ya. Dalam hal ini perspektif Hambali menekankan kepada adil. Apa yang dimaksud adil? Setidaknya adil dalam perspektif Hambali memiliki kesamaan dengan perspektif Hanafi dan juga Maliki, ya tentunya juga Syafi'i, yaitu tidak membatasi pada hal apapun kecuali dikategorikan adil, yaitu dia muslim, ya. Kalau dalam kata-kata adil. Nah, ada perspektif ulama juga terkait dengan adil adalah yang salah satunya, ya, itu adil berarti dia bisa memberikan perbedaan antara hak dengan yang batil, salah satu indikator. Ya.
Jadi kalau hakim yang adil adalah hakim yang bisa mendefinisikan atau membedakan antara hak dan yang batil, yang benar dan juga yang salah. Jadi kategorinya itu tidak masuk dalam hal ini anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil dalam perspektif Hambali belum dapat dan atau belum bisa membedakan antara hak dan yang batil. Tetapi hamba saya bisa, ya. Hamba saya bisa dalam hal ini. Thumma, lalu innal mukhbira in kana aliman bil qiblati yakinan fa innahu yajibul amal bi ikhbarihi. Akan tetapi jika orang yang menyampaikan informasi itu yakin, ya, arah kiblat dan benar-benar yakin arah kiblat, fa innahu yajibu amalu bi ikhbarihi, ya, maka wajib untuk mengerjakan atau melakukan sholat sesuai dengan arah yang telah diberikan. Nah, kalau dalam bahasa Arab, Pak Haji, kita bisa lihat strukturnya, ya. Yang pertama kita katakan bahwa tadi sedikit kritik saya terhadap naskah yang diterjemahkan itu mengetuk seluruh pintu. Lalu saya katakan ini adalah randomisasi dalam mengetuk pintu. Jadi kita tidak mengetuk pintu semua, kita pilih saja. Nah, di sini bisa menjadi sebuah jawaban bahwa ketika kita random satu pintu dan jawaban itu yakin karena keluar dari mulut yang yakin dengan batasan atau variabel penentunya adalah adil dengan 3 bentuk, laki-laki, wanita, dan hamba saya, maka satu saja, ya, maka satu saja sudah dikatakan sudah bisa dikategorikan yakin tadi dan memiliki kategori adil, maka itu sudah bisa menentukan arah. Nah, kalau saya menggunakan kata-kata mengetuk seluruh pintu, berarti saya harus membuat variabel banyak, lalu saya tentukan kira-kira mana yang saya anggap benar. Ya. Jadi kalau dalam bahasa penelitian ada uji variabel. Ya, kalau bahasa penelitian itu ada uji variabel atau uji apalah namanya itu dalam penelitian kuantitatif. Ya. Makanya dalam hal ini saya lebih condong memahami kata-kata bikurul abwab itu dengan cara memilih satu atau merandom banyak pintu, tetapi dengan variabel yang sudah kita tentukan, kira-kira ini rumah orang muslim atau tidak, sehingga komponen selanjutnya adil itu terwujud dengan kategori adil laki-laki, adilnya seorang laki-laki, adilnya seorang perempuan, atau adilnya seorang hamba sahaya. Tetapi jika satu saja sudah ketemu dan dia yakin, maka arah itu sudah ditentukan, Pak Haji. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata ketuk seluruh pintu untuk memahami dan mengetahui arah kiblat, maka variabelnya itu akan banyak dan bisa jadi yang kita ketuk itu adalah pintu orang yang luar jangkauan dari pada adil, sehingga akan memiliki masalah sebenarnya. Baik, paham ya? Wala yajuzu lahu ayajtahida. Kalau udah seperti itu ya nggak boleh ijtihad. Wa in kana ya'rifuha bi tariqil zon. Kalau dia mengetahui dalam tariqul zon, ya kira-kira. Kalau bahasa az-zon itu kira-kira. In kana aliman bi adillatiha fa innahu yafrudu taqlidu. Kalaupun dia dengan hanya kira-kira, tetapi ada aspek pendukung, ada bukti pendukung terkait dengan argumentasinya, maka wajib juga mengikuti arah yang telah ditentukan. Ya. Ya. Dan kalau misalnya itu tidak bisa lagi untuk ijtihad, kenapa? Karena dengan syarat yaitu waktunya sudah doik, waktunya sudah dekat, ya. Wala yasmaul
dan tidak cukup lagi kita menanyakan, tetapi kita hanya temu orang-orang yang tadi, atau orang yang zon, ya, orang yang masih kira-kira kayaknya kesana deh. Tapi benar, kemarin saya lihat Haji Muhammad arahnya ke sana. Ya. Dia boleh nggak ngikuti orang itu? Boleh. Kenapa? Ya dibolehkan kalau dengan syarat waktunya itu udah mepet. Ya. Udah kita ketok semua rumah nggak ada orang, Pak Haji. Tiba-tiba yang keluar orangnya begitu, nggak yakin dia. Ya, mungkin Islamnya Islam tapi nggak pernah sholat katanya. Ya. Boleh nggak kita tentukan? Boleh. Tadi ya, waktunya doik, waktunya singkat atau sudah mepet, dan juga tidak cukup lagi untuk melakukan pahala. Ya. Wa illa yalzimuhu ta'allum wal amalu bi ijtihadi. Kalau enggak seperti itu, kalau dia memiliki pengetahuan, maka yang diperlukan adalah ijtihad. Ya, ijtihad dengan keyakinan itu. Fa idza kana fi safarin, kalau dia sedang dalam bepergian, walam yajid ahadan, dan dia enggak temukan satu orang pun. Fa in kana aliman bi adilatil kiblah, kalau dia mengetahui dengan segala macam bentuk dalil-dalil keberadaan kiblat, ya. Fa innahu, sesungguhnya bagi orang itu, yaftarid alaihi ayyabahatha anha bil adillah, ya. Maka dia diwajibkan kepadanya untuk mencari kiblat sesuai dengan apa tadi? Dalil-dalil yang dia pahami. Wa yajtahidu, dan dia berijtihad bidzalika fi ma'rifatihi. Ya. Dia ijtihad dengan apa yang dia ketahui, dengan dalil-dalil yang ketahui, maka hukumnya dia melaksanakan ijtihad. Fa idza ijtahada wa ghalaba ala dhannihi jiha shalla ilaiha, ya, sahhat salat. Ya. Kalau dia ijtihad tetapi dengan ghalabatul zon, ini saya yakin di sana kiblatnya, ya. Lalu sholat dengan arah itu, maka sholatnya dianggap sah, Pak Haji. Ya, sholatnya dianggap sah. Nah, orang lain atau orang selanjutnya adalah idza tarakal jihah allati ghalaba ala zannihi innaha qiblah wa shalla ila ghairiha fala tasihhu salatahu. Ya, salatahu fa inna salatahu la tasih. Begini Pak Haji, saya berijtihad keyakinan kiblat itu arahnya ke barat. Tiba-tiba saya udah yakin nih Pak Haji, kiblat arahnya ke barat. Tetapi ketika saya ingin melaksanakan sholat, ya, tadi saya yakin arahnya kiblat, tiba-tiba saya melencengin arahnya jadi ke timur. Misalnya ya, contohnya begitu. Maka dalam hal ini perspektif Hambali, sholat yang arah ke timur itu nggak sah. Ya, sholat yang arah ke timur itu tidak sah. Hatta walau tabayyana annahu ashabal kiblah, walaupun bahasa gitu. Walaupun dia mengetahui bahwa sebenarnya yang arah kiblat itu adalah ke timur. Nah, ini agak sedikit rancu kalau kita tidak jelaskan. Yang pertama begini, dia yakin arahnya ke kiblat, tetapi dia sholatnya arahnya ke yakin arahnya ke barat, tiba-tiba dia sholat arahnya ke timur. Nah, kenapa dalam perspektif Hambali ini sholat yang menghadap ke timur itu tidak sah? Karena pertama, argumentasi yang dibangun atau ijtihad yang dibangun adalah arah ke barat, maka sholatlah arah ke barat. Nah, tetapi jika kondisinya dia sholatnya langsungnya arah ke timur, maka itu sholatnya tidak sah, karena tadi faktor komponen ijtihadnya arahnya ke barat.
Nah, untuk menyelesaikan masalah ini adalah dia mengulang ijtihad bahwa ketika dia yakin arah barat itu adalah arah yang salah, maka dia memulai ijtihad baru untuk menentukan arah kiblat itu ke arah ke timur. Ya. Jadi tidak serta-merta langsung mengubah arah kiblat. Karena tadi kondisinya sudah ijtihad dahulu. Ya. Baik. Mana tadi? Gimana? 10 menit lagi, masih lama. Baik, saya percepat ya. Wala yakhfa an hadhil ma'ani samiyah fa innal ijtihad lahu qimatu fi nazril muslimin fi kulli sya'nin min asy-syu'un. Fa idza lam yastati al-ijtihad kana bihi ramad aw lam yastati ya'riful jihah fa innahu yusallu ila jihati yakhtaru. Bagaimana jika ada orang yang memiliki batasan? Seperti misalnya tunanetra, mohon maaf. Orang yang tunanetra atau yang memiliki batasan dalam pandangan, dia tidak bisa menentukan arah tadi. Bagaimana kondisinya dalam perspektif Hambali? Sholatlah ke arah yang dia inginkan. Ya. Jadi ketika ada orang yang tunanetra, dia sholat, tidak ada orang yang mengarahkan, apakah sholatnya itu sah? Sah. Nah, apakah sholatnya itu sah? Sah. Dalam perspektif Hambali, wala i'adatu alaih, dan tidak tidak mengulangnya. Tapi kalau dalam perspektif Syafi'i, diperhatikan bahwa ada nggak sisi masjid ya yang menjadi perbedaan itu. Kalau orang tunanetra tadi atau orang tunanetra tadi berada dalam masjid, maka ikuti arah sesuai dengan dinding masjid yang menghadap atau mengarah kepada mihrab. Nah, dilengkapi dengan Hambali, bagaimana kalau dia sholat nggak ada orang sama sekali, sedangkan orang itu memiliki batasan. Seperti halnya tunanetra, dalam Hambali sholatlah dengan keadaan ke arah yang dia inginkan. Dalam hal ini, apakah itu sholatnya sah? Dalam perspektif Hambali sah. Bagaimana dalam perspektif Syafi'i? Juga sah. Wala i'adatu alaihi. Dan kalau ada orang, Pak, sholatnya bukan ke barat, Pak, Bapak mengarah ke barat, sholatnya ke timur, tidak mengulang. Tidak mengulang, karena tadi ya ada satu faktor, yaitu dalam hal tunanetra. Baik Pak Haji, mungkin ini yang bisa kita diskusikan. Selanjutnya apabila ada yang tanyakan, kami persilakan. Ya, barangkali kita sampai sesi tanya jawab dari penjelasan masalah Hanafi menurut mazhab Hambali ada mungkin kalau tidak saya Ustaz, kita mayoritas Indonesia ini masalahnya saat ini, dan betul dalam perjalanan sahabat karena di sana masalahnya bukan sapi. Nah, kita perlu menanyakan ke penduduk setempat arah kiblat tadi. Nah, itu apa namanya? Mereka tidak mengikuti mazhab di lain sapi itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, bagaimana ketika kita contohnya misalnya sedang umroh atau haji, ya, kita berada di wilayah Malikiyah, mazhab Malikiyah yang notabene itu mazhab Maliki di sana. Kita seorang Syafi'i. Nah, dalam penentuan kiblat ini apakah kita mengikuti Maliki atau mengikuti Syafi'i atau Hanafi atau Hambali? Nah, dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita bermadhabkan Syafi'i, maka kita mengikuti ya argumentasi yang dibangun oleh kalangan Asy-Syafi'iyah dalam menentukan mihrab tadi, Pak. Walaupun kita berada di wilayah atau di daerah atau di negara yang secara mayoritas bukan Syafi'i seperti kita. Ya, contohnya begini, Pak. Kurikulum
di Universitas Al-Azhar Mesir, ya, itu tidak pernah mencampurkan antar mazhab. Jadi kalau kita orang Indonesia, mazhabnya Syafi'i, buku-buku terkait dengan ya buku-buku kuliah itu harus bermazhab Syafi'i. Ya, bahkan kita dilarang setidaknya untuk memiliki buku yang bermazhabkan non Syafi'i. Karena itu disebutkan. Jadi kalau orang Indonesia kita mazhab Syafi'i, bukunya itu pun buku fikih mazhab Syafi'i. Nah, dalam hal ini kita bisa pahami Pak Haji sedikit bahwa ketika kita berada di dalam keadaan tadi tidak tahu arah masjid, Pak. Tetapi kita berada di masjid misalnya mayoritas adalah Hanafi, seperti di Mesir, atau mayoritas Maliki. Apakah kita mengikuti argumentasi dari kalangan Syafi'i? Ya, kita mengikuti. Tapi kalau kita telusuri dari awal, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, yang terakhir ini adalah diskusi Hambali, setidaknya dari 4 mazhab ini menurut perspektif saya tidak ada perbedaan satu yang dengan yang lainnya, tetapi justru malah melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, cuma tadi ada beberapa batasan yaitu terkait dengan apakah anak kecil itu boleh dijadikan saksi dalam penentuan atau dia bisakah dijadikan orang yang kita tanyakan ya terhadap arah kiblat atau untuk arah kiblat. Nah, dalam perspektif Syafi'i ini masih dibolehkan. Tetapi dalam Hambali tidak dibolehkan. Tetapi ada variabel penutup di situ, Pak. Ada kata-kata yang menjelaskan bahwa itu adalah adl dalam Hambali. Ya, Maliki juga sama. Hanafi juga sama. Ya. Kalau Hanafi malah menghukum variabel adl adalah untuk membedakan antara muslim dengan non-muslim. Tapi Hambali menjelaskan variabel adl itu dalam konteks laki-laki adl, perempuan adl, dan juga hamba saya adl. Nah, yang dimaksud dalam Hambali adlun tadi adalah orang yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Ya. Setidaknya dari beberapa diskusi kita di kitab ini, bahkan kita bisa pahami bahwa menentukan arah kiblat ya, dalam secara general itu tidak memiliki perbedaan. Dan apakah kita bisa menentukan arah kiblat sesuai dengan mazhab yang berlaku di kota itu? Jawabannya tidak. Tetapi kita tetap menentukan arah kiblat sesuai dengan mazhab yang kita pahami dan kita implementasikan dalam penerapan hukum Islam, hukum fikih tadi, Pak. Begitu, Pak. Iya. Maksudnya gini tadi. Tadi kan kita harus tetap mazhab Syafi'i ya, di mana kita berada. Dan di tempat itu karena ada mazhab di luar Syafi'i. Berarti kita harus berpisah sholat itu maksudnya kita bagaimana? Oh enggak, Pak Haji. Sholat itu enggak berpisah. Ya. Yang menjadi perbedaan adalah kan penentuan arah kiblat. Ya. Kriteria penentuan arah kiblat kalau kita tidak mengetahui arah kiblat. Ya. Contohnya begini, Pak Haji. Ya, ada orang yang sholat tahiyat awal, ya kan, duduk gitu kan. Tahiyat akhir kita kan Syafi'i kan miring tuh. Ya. Tapi ada orang yang Hanafi, ya tahiyat awal dengan tahiyat akhir beda, sama. Enggak kayak kita, agak miring. Berarti kita mengikuti sholat mereka atau enggak? Oh enggak. Kita mengikuti sholat seperti halnya Syafi'i. Tetapi dalam hal, nah ini kan kita masuk dalam hal penentuan arah kiblat yang dimana kita tidak mengetahui arah kiblat karena kita ajami, kita orang asing di kota atau daerah itu, maka variabel penentu arah kiblat itu juga wajib merujuk kepada mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita lihat dari awal, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Bahkan itu melengkapi satu dengan yang lainnya, menjadikan sebuah pemahaman yang utuh bahwa ada variabel alat menurut perspektif Syafi'i ya disebutkan sebagai ekspertis atau expert. Ada variabel
mihrab seperti Hanafi dan Maliki, ada variabel-variabel ijtihad dan juga taklidul mujtahid dalam perspektif Syafi'i. Begitu Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, ini mungkin yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk diri kita, muhsinin, muhsinat, para pengurus masjid, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dunia akhirat bagi kita mereka. Ala hadiniyah wa biqulatan shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma afiqna tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.